HP flagship harga mid-range. Let's check this out. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon. HP ini rilis tahun 2019 lalu dengan chipset Exynos 990 di harga 9-10 jutaan. Kemudian pada pertengahan tahun 2021, secara resmi Samsung meluncurkan S20 FE versi Snapdragon. Nge-hype lagi nih HP. Makanya waktu itu harga udah sempat turun hingga beberapa juta, dan sekarang harganya ada di rentang 5,7 hingga 6 juta. Kebetulan sekali saya dapat harga ini di angka 4,8 sekian sebelum event 12/12 tahun 2022 kemarin. Menurut saya desain HP ini cenderung biasa saja. Dari bezel kita lihat bisa dikatakan tipis atau sedikit tebal ya, tidak tipis-tipis amat, dan dagu dengan jidatnya ini masih tidak simetris. Untuk kamera menggunakan Infinity O display ya, atau notch di bagian tengah, dimana ini adalah posisi favorit saya. Pada bagian belakang HP ini terbuat dari plastik ya, polikarbonat. Kita bisa dengarkan ya, walaupun dengan plastik tapi HP ini cukup solid menurut saya. Digenggam masih nyaman, masih enak, feelnya masih terasa feel flagship, walaupun kita lihat dari luar desainnya masih mirip-mirip HP midrange ya. Untuk sidik jari di sini aman menurut saya, tidak terlalu menjiplak. HP ini dibekali layar 6,5 inci dengan Super AMOLED khas Samsung dengan HDR10+, dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 sehingga masih tahan terhadap goresan, walaupun masih generasi 3, tapi ini masih cukup menurut saya untuk menahan goresan. Kemudian kita tengok refresh rate pada HP ini sudah bisa mencapai 120 Hz. Namun sangat disayangkan untuk opsinya tidak bisa adaptif ya, atau menyesuaikan dengan aplikasi yang kita buka, sehingga ini akan manteng terus di 120 Hz. Mau kita buka foto, mau buka video, ini layar bakal terus menggunakan 120 Hz, sehingga efeknya nanti pada konsumsi baterai akan lebih tinggi seperti itu. HP ini menjalankan sistem operasi Android 12 di One UI 4.1 ketika saya aktifkan pertama kali. Namun untuk sekarang sudah saya update, latest update-nya itu di Android 13 dengan One UI 5.0. Ini yang saya rasakan bedanya adalah navigasinya lebih smooth, secara display lebih enak. Kemudian untuk chipsetnya, HP ini menggunakan chipset legendaris Snapdragon 865 yang berjaya pada masanya, di mana sekarang tergantikan oleh Snapdragon 870. Ya, cuma berbeda clock speednya aja. Namun untuk gaming ini dapat dipastikan lancar jaya ya untuk game-game sekarang. Misalnya untuk bermain game ML, kalian bisa mendapatkan settingan di frame rate high dengan grafik ultra. Jadi di sini masih belum kelok ya untuk frame rate ultranya, jadi maksimal di 60 Hz saja. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian bisa dapatkan di Smooth Extreme hingga HDR Extreme ataupun Ultra HD Ultra seperti itu. Kali ini saya mencoba bermain dalam suhu ruangan menggunakan data seluler, di mana kondisi di rumah saya ini sinyalnya memang cukup susah, 1 bar saja, sehingga ini akan mempengaruhi konsumsi baterai. Untuk 20 menit bermain baterai berkurang 8%. Sedangkan Genshin Impact dengan settingan medium 30 fps dapat dimainkan dengan mulus tanpa halangan. Suhu HP termasuk panas, dan selama 20 menit bermain baterai berkurang 10%. Di sektor pengecasan, HP ini dibekali dengan charger bawaan 15 watt, di mana HP ini masih mampu
mengecas hingga 25 watt ya. Dan untuk pengecasan saya menggunakan charger 25 watt dari 10% hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar. Dan yang unik di sini adalah pada bagian baterai, pengecasan baterai ini kita dapat mengatur batasan pengecasan hingga di 85%. Ya, kita dapat aktifkan di sini ya. Jadi untuk memperpanjang lifetime dari baterai, kita kasih limit untuk mengecas di 85% saja. Untuk kamera belakang pada HP ini terdiri dari 3 kamera ya. Untuk yang kamera utamanya adalah 12 megapiksel f1.8 dilengkapi dengan OIS. Kemudian untuk kamera telefoto 8 megapiksel 3 kali optical zoom sudah dilengkapi OIS juga. Kemudian yang terakhir kamera ultra wide 12 megapiksel f2.2. Untuk hasil kameranya kalian dapat lihat sendiri di sini. Overall, saya tidak ada komplain sama sekali dengan kameranya. Kualitas kamera flagship Samsung dapat dipastikan bagus ya. Tingkat detailnya bagus, tidak kelihatan over sharpening seperti HP Samsung yang murah. Untuk saturasi warnanya sedikit vibrant dari warna aslinya, namun seperti ini yang paling banyak disukai orang-orang sih. Yang paling bikin saya geleng-geleng adalah dynamic range-nya bagus banget. Bahkan dalam kondisi menghadap cahaya sekalipun, langit masih terlihat dengan jelas. Untuk kamera ultra wide-nya mungkin masih belum setara dengan flagship punya ya, tapi masih bagus, detail masih oke, saturasi warna bagus, dan dynamic range yang konsisten. Untuk kualitas videonya dapat kalian lihat sendiri di sini. Untuk kualitas warna dan dynamic range-nya masih bagus. Tingkat kestabilan keduanya masih bagus untuk super steady dan mode biasa. Namun untuk yang super steady memang terlihat lebih stabil. Kemudian kita mencoba untuk perekaman di 1080 60 fps pun ini masih terbilang stabil walaupun sedikit lebih goyang dibandingkan yang 30 fps. Namun secara overall masih sangat bagus dan layak untuk dipakai. Bahkan untuk perekaman 4K 60 fps pun ini HP masih dapat merekam dengan baik karena HP ini didukung dengan OIS. Kemudian salah satu kelebihan dari HP ini yaitu kita dapat berpindah-pindah lensa ketika kita merekam video. Namun kita cuma bisa berpindah lensa di frame rate 30 fps saja, karena setelah saya coba untuk yang 60 fps dia ngelock ya, dia tidak mau berpindah lensa seperti itu. Tidak lupa fitur dari flagship Samsung, yaitu diantaranya yang pertama itu sudah anti air IP68, dimana kita bisa menyebur kolam dengan HP di ketinggian lagi di kedalaman 1,5 meter selama setengah jam ya. Oke. Yang kedua itu notifikasi yang muncul pada pinggir layar seperti ini juga dapat kita temukan di HP Samsung yang ini. Keren banget bukan? Kemudian yang terakhir tentu saja fitur unggulan Samsung flagship, yaitu Samsung DeX. Dengan Samsung DeX kita dapat menghubungkan HP kita dengan PC seperti ini. Kita bisa dengan mudah memindahkan folder copy foto dari Samsung ke desktop dengan drag and drop saja, sangat seamless. Ini akan sangat memudahkan sebagian besar orang dan meningkatkan produktivitas. Minus utama HP ini tentunya yaitu belum 5G ya.
HP ini walaupun sudah menggunakan Snapdragon 865 namun masih 4G saja koneksinya. Tapi untuk saya pribadi ini sangat-sangat tidak masalah karena memang 5G di Indonesia itu menurut saya masih sangat lama, dimana 4G saja belum menyeluruh tersebar merata di Indonesia, apalagi untuk 5G hanya di kota-kota besar saja. Dan secara kecepatan 5G di Indonesia sekarang itu ya belum berbeda jauh dengan 4G yang ada di Indonesia. Jadi ya 4G saja cukup. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian tidak suka. Silahkan komentar pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin semangat untuk upload video. Sekian dari Rufidia, salam sehat dan stay healthy.